Selamat sore Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk ke acara inti webinar HIMNI yang keempat tahun 2021, di mana temanya kita mengangkat pengelolaan limbah radioaktif. Pada tahun 2020 hingga yang terakhir kemarin kita belum pernah mengangkat terkait dengan pengelolaan limbah radioaktif. Padahal isu ini adalah isu yang paling sensitif yang sering ditanyakan kalau kita mensosialisasikan mengenai PLTN. Dan ini juga isu yang selalu diangkat menjadi isu yang menakutkan kalau Indonesia membangun PLTN. Tapi seperti apa sih sebenarnya limbah radioaktif itu? Bagaimana pengelolaannya limbah radioaktif itu? Apakah didiamkan begitu saja menggunung seperti PLT batubara atau bagaimana? Atau kalau memang informasinya nanti akan kita dengarkan dari Bapak Jarod dengan jelas, informasinya bahwa perbedaan pengelolaan limbah radioaktif dengan limbah PLT batubara adalah karena memang dia mempunyai masih tersisa radioaktif. Kemudian bisa nggak sih dia dipendekkan usianya, nggak harus disimpan sampai 5.000 tahun atau berapa ratus tahun dan sebagainya. Nah, di sini nanti akan kita dengarkan dengan gamblang dan jelas dari ahlinya, ya, Bapak Profesor Dr. Jarod Sulistyo Wisnubroto. Kami persilakan Pak Jarod, monggo. Ya, terima kasih Bu Geni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat juga, karena kita menghadapi pandemi COVID yang membuat kita khawatir. Yang penting jaga kesehatan. Saya akan bercerita, kalau pakai istilah presentasi itu seolah-olah sangat resmi, tapi saya tetap menjaga bahwa itu ilmiah tapi mudah dipahami. Nah, ide untuk mengadakan webinar tentang apa itu pengelolaan limbah radioaktif, karena saya tahun lalu menulis buku. Buku ini membahas masalah pengelolaan limbah radioaktif menjamin keselamatan generasi saat ini dan mendatang. Apa artinya itu? Nanti saya akan jelaskan. Buku ini tidak tebal, di bawah 100 halaman. Moga-moga ini nanti kalau webinar tanggal 4 Februari Bu Geni mau mengadakan, saya mau mengadakan kuis. Nanti pemenangnya saya kasih buku. Dan ide ini muncul dari seorang penulis Finlandia, namanya Rauli Partanen. Dia pemenang hadiah buku sains di Finlandia. Menciptakan buku-buku tipis di bawah 100 halaman, tetapi cukup ilmiah dan mudah dipahami. Nah, moga-moga apa yang kami inginkan supaya masyarakat bisa paham apa itu limbah, kelak mungkin bisa kita tulis masalah nuklir yang lain, itu bisa ikut mensosialisasikan, dan moga-moga kita nanti bisa go PLTN. Terkait dan menjawab pertanyaan dari Bu Geni, saya akan menunjukkan suatu bahan. Moga-moga ini juga tidak terlalu sulit untuk dipahami, karena saya berusaha menghindari terminologi-terminologi yang mungkin bagi awam sulit. Ini apa sih Pak Jarod gitu? Nah, mungkin boleh dikritik ke saya kalau Pak Jarod itu nggak bisa dipahami. Judulnya apa itu pengelolaan limbah radioaktif? Ya, yang jelas limbah radioaktif itu bukan seperti ini. Ini kan seperti TPA kan, tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang, atau mungkin kalau di dekat rumah saya itu kadang-kadang bau dan tidak tertata dengan baik dan sering menjadi masalah. Dan jelas bukan limbah-limbah seperti elektronik ini. Ya, jelas ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi Bapak Ibu pakai handphone, pakai komputer, pakai macam-macam elektronik itu menjadi limbah, dan kemungkinan limbah beracun juga. Nah, saya ingin bercerita sebelum membahas apa itu limbah radioaktif, saya akan menjelaskan apa itu radioaktivitas. Radioaktivitas itu apa sih, Pak? Radioaktivitas itu adalah kejadian atau fenomena inti atom yang tidak stabil secara spontan mengeluarkan energinya supaya ingin jadi stabil. Cara mengeluarkan energinya ya bentuk gelombang maupun partikel. Nah, gelombang atau partikel itulah yang disebut radiasi. Nah, lama-lama dia menjadi stabil, maka dia punya usia. Dia punya usia. Itulah yang disebut fenomena radioaktivitas. Nah, karena punya usia, tentu saja itulah kelebihan juga dari limbah radioaktif. Tingkat racunnya lama-lama bisa menurun.
Kalau B3 bisa jadi misalnya ada materi-materi beracun kan selamanya tetap beracun. Nah, Batan mempunyai suatu fasilitas di Serpong. Saya tidak ingin menyebut nama pusatnya. Ada puluhan nama pusat di Batan sehingga itu membuat pusing kepala kita semuanya harus menghafalkan singkatan. Nah, Batan Serpong itu mempunyai fasilitas untuk mengelola limbah radioaktif. Kita lihat di situ ada dua bagian. Yang ada drum-drumnya itu untuk limbah-limbah, untuk misalnya baik dari internal Batan maupun dari yang disampaikan Bu Geni tadi, dari industri, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian yang ada kolamnya itu adalah limbah-limbah atau bahan bakar nuklir bekas yang berasal dari reaktor riset kita, dari reaktor nuklir. Nah, kenapa pakai air? Ya, ahlinya itu ada di Bu Geni, karena beliau adalah ahli kimia radiasi, terutama masalah air. Misalnya, gimana korosinya dan sebagainya. Kalau mau nanya langsung kepada Bu Geni saja. Saya pun sering nanya, ya biasanya kalau suami yang nanya langsung diomeli. Kalau orang lain pasti dijawab dengan lebih ramah daripada ke suami. Nah, saya ingin bercerita, meskipun mungkin moga-moga mudah dipahami. Apa sih definisinya? Kalau IAEA definisinya atau Badan Tenaga Atom Internasional atau singkatannya IAEA yang berkedudukan di Wina, Austria, itu sederhana. Nanti konsekuensinya ada limbah yang mengandung atau terkontaminasi radionuklida pada konsentrasi atau aktivitas di atas batas yang diizinkan oleh badan pengawas. Maksudnya apa sih, Pak? Nah, saya mau cerita, pisang itu mengandung radioaktif loh, namanya kalium 40. Tapi sangat rendah sekali. Anda akan menderita sakit karena radioaktif kalau makan 100 juta pisang. Kan nggak mungkin, kan? Jadi pisang itu meskipun mengandung radioaktif, ya tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus minta izin. Seperti badan kita juga mengandung radioaktif, bahkan 280 kali dari pisang. Sama mengandung kalium 40. Jadi ada batas di atas itu, level istilah rumitnya adalah batas yang diizinkan atau clearance level atau nama yang lain, tapi ini di bawahnya kalau pisang dan lain-lain. Nah, kalau di atasnya sudah jadi limbah, itulah definisi dari limbah yang dikatakan oleh Badan Tenaga Atom Internasional. Kalau di Indonesia itu lebih sempit lagi. Seperti yang saya tulis dipakai warna kuning itu, ya memang sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional, tapi karena pengoperasian instalasi nuklir, konsekuensinya akan menjadi sangat luar biasa. Apa maksudnya konsekuensinya, Pak Jarod? Konsekuensinya adalah limbah-limbah radioaktif, limbah-limbah yang mengandung radioaktif dari eksplorasi minyak dan gas, tadi Bu Geni juga menyebut, misalnya PLTU dari abu terbangnya atau fly ash-nya dari batu bara yang mengandung radioaktif, ada radium, ada uranium, ada thorium, itu kalau sudah keluar dan menjadi limbah, dalam definisi Indonesia bukan sebagai limbah radioaktif. Tidak harus dikelola oleh Badan. Nah, dalam hal ini Badan Pengawas Tenaga Nuklir mempunyai suatu aturan sendiri, misalnya perusahaan minyak dan gas harus mengelola sendiri, misalnya dipagari, disimpan di suatu tempat tertentu, dan lain sebagainya. Yang kita bicarakan adalah limbah radioaktif yang terkait dengan fasilitas nuklir, operasi fasilitas nuklir. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara definisi internasional oleh IAEA, oleh Badan Tenaga Atom Internasional, dan definisi oleh Indonesia. Terus kita membuat klasifikasi. Ya, kita juga mengadopsi apa yang dibuat oleh Badan Tenaga Atom Internasional. Ada limbah aktivitas rendah, sedang, dan tinggi. Dan juga di aktivitas rendah itu dibagi lagi menjadi berumur sangat pendek. Misalnya nanti saya akan cerita apa artinya waktu paruh. Waktu paruhnya di bawah 150 hari, yaitu termasuk limbah berumur sangat pendek, tidak harus dibawa ke Batan. Cukup disimpan saja di lokasi, nanti lama-lama akan menjadi dianggap bukan limbah radioaktif. Ada aktivitas sangat rendah, relatif rendah, itu berbasis pada apa? Berbasis pada usia, umur paruh, dan aktivitasnya. Kemudian ada limbah aktivitas sedang, yang kemudian ada limbah aktivitas tinggi. Tinggi itu apa sih, Pak? Contohnya itu tadi bahan bakar nuklir bekas dari reaktor nuklir.
Itu ya. Jadi inilah klasifikasi kita. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita bahas lebih lanjut. Nah, limbah radioaktif di Indonesia dari mana saja? Itu tadi Pak Bu Geni sudah nanya dari industri, dari rumah sakit, dan tentu saja dari Batan sendiri. Tentu saja dari 3 reaktor nuklir kita. Minggu depan Bu Geni akan mengundang para narasumber bercerita 3 reaktor nuklir kita itu untuk apa saja sih? Jangan-jangan hanya ngabisin duit saja itu, bakar duit istilahnya, kan? Tapi ada manfaatnya loh 3 reaktor nuklir tersebut, tetapi konsekuensinya juga ada limbah yang dihasilkan. Di samping juga ada laboratorium. Kita punya laboratorium di Serpong, kemudian di Pasar Jumat, di Jogja, dan tentu saja di Bandung. Nah, ini ketika beraktivitas mereka menghasilkan limbah radioaktif. Terus apalagi? Nah, ini yang dari industri dan rumah sakit. Ada yang untuk inspeksi jitak rusak. Kok namanya jitak merusak sih Pak Jarod? Yaitu inspeksi menggunakan suatu radiasi, tidak harus dirusak, dibongkar. Kalau kita ingin mengetahui lasnya oke atau tidak, las-lasan itu. Atau adakah retakan halus dari suatu, misalnya bodi pesawat misalnya, atau pipa misalnya. Maka dia pakai radiasi untuk mengetahui apakah itu ada masalah retak atau kebocoran dan sebagainya. Atau untuk iradiasi, kita punya iradiator. Radiatornya ada di Serpong, kita lihat di Serpong ini di sini yang baru diresmikan tahun 2017, kemudian yang di Pasar Jumat. Ini untuk apa? Untuk membunuh mikroorganisme atau menonaktifkan. Misalnya kita ingin punya ikan pepes kita usianya bisa dipakai atau dimakan setelah sekian bulan, gitu kan? Atau rendang 18 bulan oke. Bisa untuk menolong misalnya dalam keadaan bencana atau orang yang membutuhkan makanan yang relatif steril. Atau limbah radioaktif dari alat ukur atau gauge. Ini apa? Sebagai contoh, pabrik kertas misalnya ingin supaya ketebalannya homogen. Ya, ketebalannya homogen, maka dari bawah misalnya ada radiasi dilewatkan, kemudian di atas ada detektornya. Sehingga mereka bisa mendeteksi ini ketebalannya tetap homogen atau tidak, rata atau enggak, seragam atau tidak. Kalau tidak seragam, ada yang tebal, ada yang tipis, dia akan ngasih tahu. Tapi lama-lama kan dia radioaktif, lama-lama berkurang, akhirnya jadi limbah. Dan juga untuk terapi. Untuk teleterapi, kalau kita sering lihat di foto-foto, ini misalnya untuk terapi kanker, atau brachyterapi, kalau teleterapi agak jauh, brachyterapi itu didekatkan di tempat di mana dia sakit, di bagian tubuh. Kemudian untuk gamma knife, atau untuk sterilisasi. Nah, kelak itu sumber-sumber yang dipakai, kalau memang misalnya tadi mengikuti kaidah klasifikasi harus dikirim ke Batan, maka menjadi limbah yang dikelola oleh Batan. Tapi ada opsi lain. Kalau dia punya perjanjian dengan luar negeri, dikirim balik ke perusahaan asal. Meskipun biasanya ada perusahaan asalnya akhirnya sudah tutup, atau misalnya terlalu mahal kontraknya, akhirnya semuanya dibawa ke Badan Serpong. Itu ya. Jadi cukup banyak. Saya akan tunjukkan banyaknya seberapa. Ini data mungkin cukup memusingkan bagi Bapak Ibu yang lihat, tapi saya akan menunjukkan. Ini saja. Ini adalah sumber bekas terbungkus yang berasal dari industri dan rumah sakit. 2.868 data sampai 2019. Banyak yang, tapi tentu saja banyak pun sekian puluh tahun itu bisa dikelola dalam satu ruangan dengan luas 1.500 meter persegi. Ya, jadi tidak seperti Bantar Gebang atau TPA yang lain, tetap bisa dikelola dalam ruangan yang bisa kita kendalikan, tidak terlalu luas. Meskipun juga ada beberapa yang dari fasilitas kita juga, nomor 1, 2, 3 sampai 5 ini dari fasilitas Batan sendiri, plus juga nomor 7 ini bahan bakar nuklir bekas dari reaktor di Serpong. Kita kelola 248. Nah, kita lanjut. Bagaimana mengelola limbah radioaktif? Ini kan sebenarnya pertanyaan judul utamanya bagaimana, apa itu pengelolaan limbah radioaktif. Pertama, prinsip yang harus dipegang itu adalah prinsip proteksi radiasi.
Kalau Bapak Ibu melihat ada kegiatan melakukan pengelolaan zat radioaktif, biasanya ada suatu orang terpisah. Itu seperti polisinya, polisi militernya kita. Dia petugas proteksi radiasi. Dia mencatat waktu, mencatat paparan radiasi. Ada 3 prinsip yang mirip dengan kalau kita menghadapi COVID, yaitu batasi waktu. Karena pancaran radiasinya terus kan, bisa jadi punya potensi kita terkena paparan radiasi, batasi waktu. Makanya si polisi ini, petugas proteksi radiasi, batasi waktu, kamu hanya boleh sekian. Jaga jarak. Jadi makin jauh, tentu saja makin sedikit potensi terkena paparan radiasi. Dan yang ketiga adalah gunakan perisai. Setelah ini saya akan bercerita perisai-perisai apa saja. Ini kan seperti COVID kan, tapi tidak seberbahaya COVID. Karena apa? Karena kalau COVID itu kan sumber kita tidak tahu, bisa jadi orang terdekat kita yang bisa keliling kemana-mana mobile. Sementara kalau sumber ini kan relatif dia diam di tempat. Ini tapi prinsipnya sama. Jaga jarak, batasi waktu, gunakan pelindung, pakai masker kalau COVID. Nah, sekarang prinsip-prinsip utama pengelolaan limbah radioaktif, yaitu prinsip pertama, karena zat radioaktif meluruh dengan waktu, maka harus disimpan. Tadi saya bercerita waktu paruh. Waktu paruh itu apa, Pak sih? Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan suatu bahan radioaktif untuk berkurang radioaktivitasnya menjadi 50%-nya dari 100%. Waktunya berapa? Seperti ini grafiknya. Tadinya 100%, kemudian berkurang menjadi 50%-nya, itu disebut sebagai waktu paruh. Nanti lama-lama meluruh lagi sampai hampir habis. Gitu kan? Nah, ini ada contoh, ada molybdenum. Waktu paruhnya berapa? 66 jam. Kenapa saya sebut molybdenum? Karena PT Industri Nuklir Indonesia pernah memproduksi ini, dan ini sangat berguna bagi rumah sakit, baik domestik maupun internasional. Moga-moga Inupi kelak bisa mengekspor lagi, tidak hanya untuk keperluan dalam negeri, tapi ke luar negeri. Bayangkan, mengekspor dalam waktu 66 jam sebentar, dalam waktu sebentar itu sudah jadi separuhnya. Itu menjadi perhitungan tersendiri. Kemudian ada kobalt 60, singkatannya CO60. Usianya berapa waktu paruhnya? Hanya 5,27 tahun. Itu yang dipakai oleh iradiator di Batan. Jadi 5 tahun lagi dari tahun 2017 ya sudah separuhnya. Atau kalau kemarin ada kasus Batan Indah itu, kenal nggak cesium? Cesium 137 namanya. Itu waktu paruhnya 30 tahunan. Ya. Jadi waktu paruhnya 30 tahunan. Kemudian ada plutonium. Bapak Ibu mungkin sering mendengar cerita tentang senjata nuklir, itu plutonium 239. Usianya waktu paruhnya panjang, 24.100 tahun. Ya. Inilah contoh-contoh bahwasanya limbah radioaktif atau zat radioaktif ada umurnya, ada waktu paruhnya. Ini yang menjadi pembeda utama dengan limbah-limbah yang lain. Kalau B3 secara umum yang bukan radioaktif, ya kalau beracun ya selamanya beracun. Meskipun, tapi Pak, 24.100 tahun itu kan lama sekali. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana menangani limbah usianya panjang. Nah, sekarang prinsip kedua apa? Prinsip kedua masalah perisai. Ya, ada radiasi namanya alfa, ada beta, ada gamma, ada partikel neutron. Masing-masing bisa diberi perisai sesuai dengan jenis radiasi tersebut. Misalnya alfa itu nggak akan tembus ke kertas maupun kulit. Kemudian beta, partikel beta itu sebenarnya seperti elektron, dia tidak akan tembus aluminium. Dan gelombang gamma atau radiasi gamma tidak akan tembus dengan led atau timbal. Nah, neutron itu yang paling bisa nembus macam-macam, dia kita beri perisai beton atau konkrit. Tapi jangan mengatakan alfa itu tidak berbahaya. Alfa itu kalau Anda minum masuk ke dalam tubuh, maka itu merusak karena dia intensitas energinya besar. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal ingat kasus mantan mata-mata Rusia,
Alexander Litvenko pada tahun 2006 di London dalam 2 minggu meninggal sejak kena simptom. Kemudian di TRIS ada polonium 210. Polonium 210 itu memancarkan alfa yang bisa merusak bagian dalam tubuh. Tapi kalau asal tidak masuk dalam tubuh, itu relatif tidak menimbulkan masalah. Nah, saya ingin menunjukkan ada di sebelah kanan itu gambar sumber-sumber radioaktif yang terbungkus oleh timbal. Kenapa? Karena dia memancarkan gamma, ya kan? Tapi di batan, ini foto batan ini, kemudian diwadahi dalam suatu wadah beton yang sudah ada pembungkusnya timbal, kemudian diwadahi beton, jadi sangat aman. Itu ya, itu adalah prinsip kedua kita mengelola limbah radioaktif. Prinsip ketiga apa? Prinsip ketiga adalah sedapat mungkin volumenya direduksi atau dikurangi supaya mudah dikelola. Ya misalnya kalau limbah cair, gimana ngelolanya? Ya kita evaporasi saja sehingga konsentratnya mungkin 1/50 dari volume awal atau lebih atau sekitar 1/25-nya bisa kita kelola lebih lanjut pakai evaporator. Batan punya evaporator. Ya kalau mau lebih sederhana pakai penukar ion, diambil saja itu zat radioaktifnya, kemudian nanti bisa volumenya lebih kecil. Atau yang sederhana kalau limbah padat bisa dimampatkan, dikompaksi. Misalnya limbah-limbah itu disimpan dalam drum-drum yang kecil, yang 100 liter, 3 atau 4, kemudian dia dimampatkan menjadi dalam wadah drum-drum 200 liter, 3 atau 4, dimampatkan demikian, bisa dikelola dengan volume yang lebih kecil, lebih efisien. Itu adalah prinsip ketiga. Tapi tidak semua bisa direduksi volumenya. Jadi ada juga yang mungkin gelondongan gitu, ya terpaksa kita tidak direduksi. Tapi kadang-kadang kita punya fasilitas tadi sumber radioaktif dari industri kita buka, kita ambil sumbernya, kita kumpulkan jadi satu. Tapi itu memerlukan suatu penanganan khusus karena paparan radiasinya cukup tinggi. Dan kita melakukan itu. Nah, prinsip keempat apa? Supaya itu kalau cairan konsentrat dari evaporator itu tidak kemana-mana, diberi semen, dicampur dengan semen, sementasi, disolidifikasi, dipadatkan. Kalau limbah aktivitas rendah dan sedang dipadatkan dengan semen, tetapi kalau yang aktivitas tinggi dengan gelas. Gelas punya suatu sifat mampu menahan panas radiasi tinggi dan dia tahan lama, stabil, tahan lama, dan kemungkinan bocor keluar sangat kecil atau nyaris tidak ada. Maka dipilihlah gelas. Istilahnya prosesnya vitrifikasi. Teman-teman dari tahun 80-an, 90-an di Batan sudah melakukan penelitian vitrifikasi ini atau penggelasan. Nah, setelah itu bagian terakhir dari prinsip, yaitu penyimpanan akhir. Kalau limbah aktivitas tinggi di Indonesia itu ada istilah khusus, penyimpanan lestari. Itu hanya khusus untuk limbah aktivitas tinggi. Istilah asingnya disposal. Kita kadang-kadang ingin menghindari istilah membuang. Membuang itu seolah-olah kalau bahasa Indonesia persepsinya dibuang sembarangan. Nah, ada beberapa jenis. Saya hanya mengambil 2 contoh. Yang pertama adalah penyimpanan limbah dekat permukaan, memang dekat permukaan, ya. Jadi itu memang hanya dikeduk saja, ditaruh limbahnya, tapi untuk aktivitas rendah dan sedang, kemudian diberi pelindung, tetapi tetap ada pembungkusnya, ada betonnya dan lain sebagainya. Di banyak negara ini sudah diimplementasikan, kita belum. Teman-teman Batan sudah mencari lokasi mana, sebenarnya sudah mendapatkan lokasi-lokasi, cuman kita tidak boleh mengumumkannya karena memang belum secara resmi kita sampaikan. Nah, yang tadi tantangan adalah limbah aktivitas tinggi untuk nuklir, bahan bakar nuklir bekas. Itu disimpan misalnya sampai 500 meter di bawah tanah, kemudian kita cari lokasi yang stabil, seperti ini. Ada penyangga bentonit. Bentonit itu apa? Bentonit itu adalah sejenis tanah liat yang mampu menjebak kalau misalnya radioaktif, zat radioaktif keluar dari lingkungan gelas atau dari wadah logamnya di bawah tanah 500 meter.
Nanti saya akan tunjukkan kalau manusia ragu terhadap apa yang diciptakan oleh para insinyur itu, ada contoh real bahwasanya limbah radioaktif itu tetap aman tersimpan dalam posisi tidak berubah, dan itu dituri oleh para engineer. Sekarang mungkin ada yang nanya, Pak, kalau nyimpan radioaktif itu tarifnya berapa sih? Kan? Ini contoh saja. Kita sudah membuat tarif versi terakhir 2019, versi sebelumnya 2011. Ini memang agak repot juga karena kita hanya boleh merevisi tarif itu biasanya 5 tahun sekali, bahkan terakhir ini sampai 8 tahun lebih. Pakai penerimaan negara, bukan pajak. Kita bukan, Batan itu bukan organisasi komersial, jadi tidak boleh mencari untung. Bayangkan saja harga penangkal petir. Oh, penangkal petir itu ternyata ada zat radioaktifnya. Ya, memang ada tipe-tipe penangkal petir yang mengandung istilahnya amerisium 241. Itu ditarif 852.000 pada tahun 2011. 8 tahun kemudian naiknya cuma sedikit, padahal ada inflasi, ada macam-macam kan. Kemudian saya ambil contoh sumber bekas tadi dari industri, ya, aktivitas tertentu kan itu ada angka 6 kuri itu satuan, sampai 1.000 kuri berapa itu hanya 6.750.000, naik aktivitasnya makin mahal. Tetapi saya hanya ingin bercerita, ketika saya waktu itu masih muda tahun 2000 menggagas konsep tarif ini sangat mahal. Karena apa? Kita mau berpikirnya, oh itu disimpan 100 tahun misalnya, kemudian nanti berpikir ada disposal, ada penyimpanan akhir, jadi mahal, dimarahi oleh pimpinan Batan. Waktu itu usianya saya belum 40, masih 30 sekian kan, itu mahal deh. Apa konsekuensinya mahal? Itu misalnya industri atau rumah sakit bisa jadi membuang sembarangan saja. Di situ ada konsep subsidi, ya kan, dari negara. Jadi kelak negara lah membiayai penyimpanan. Ya saya protes masih muda, Pak. Kalau rumah sakit saya bisa paham, Pak. Itu kan ada unsur sosial aktivitas. Tapi kalau industri gimana? Itu kan nyari untung itu. Ya kan, dia mendapatkan keuntungan. Ya tapi negara harus mencari jalan keluar supaya tidak dibuang sembarangan. Kalau dibuang, yang terpapar masyarakat. Itu menjadi tanggungan negara. Bahkan harus mengelolanya itu sebagai open source atau sumber yatim, tidak anak-anak yatim, sumber radioaktif yatim juga ada. Nah, itulah membuat tarifnya tidak mahal. Nanti juga saya akan cerita berapa tarif untuk PLTN. Ya. Nah, sekarang kalau limbah PLTN gimana, Pak? Ya, kita kan belum punya PLTN, Pak. Ya, kita belum punya PLTN, tapi kita punya reaktor nuklir. Prinsip reaktor nuklir riset dengan PLTN itu sama. Pakai reaksi berantai, reaksi pembelahan, atau reaksi fisi seperti ini. Sama pakai uranium 235. Kan ada tulisan 235U. Saya tidak ingin memperumit Bapak Ibu sekalian, memang ada istilah seperti itu. Ditembak dengan neutron. Kita lihat ada neutron di sini. Terus dia terbelah menjadi dua, ada KR, ada BA, kemudian menghasilkan energi, timbul neutron baru, dia nembak uranium selanjutnya, terus pembelahan lagi. Reaksi berantai itu berlangsung. Prinsip senjata nuklir juga sama. Cuman kalau senjata nuklir tidak dikendalikan, ini dikendalikan. Saya hanya ingin bercerita, reaktor nuklir kita prinsipnya sama dengan PLTN. Ada reaksi berantai seperti ini. Artinya apa? Limbahnya sama, hanya volumenya berbeda. Limbahnya sama, hanya volumenya berbeda. Sehingga prinsip-prinsip pengelolaan tadi yang saya kemukakan itu sama persis. Apa? Artinya kita lihat berapa volumenya. Volumenya jelas lebih besar. Saya pernah menghitung, taruhlah bahwa reaktor itu yang umum digunakan dayanya 1000 megawatt. Reaktor air ringan, ya, abaikan istilah air ringan, nanti akan rumit juga. Itu total limbah aktivitas rendah dan sedangnya hanya sekitar 300 meter kubik. Bahkan jenis-jenis reaktor yang lebih baru lebih sedikit, ada yang sampai 177 dan lain sebagainya.
Segitu saja. Diolahnya apa? Pengelolaannya ya pakai sementasi, insinerasi, kompaksi, insinerasi tadi pembakaran juga. Sama persis. Nah, untuk bahan bakar nuklir bekasnya apa? Limbah aktivitas tinggi. Itu total kalau dalam berat hanya 16,7 ton pada daya 1000 megawatt per tahunnya ya, atau sekitar volumenya 5-6% dari volume limbah aktivitas rendah dan sedang. Nah, contoh gambarnya itu bahan bakar nuklir itu kan istilahnya fuel assembly. Jadi itu saja yang kita kelola. Jadi mirip pakai apa? Evaporasi ya, kompaksi ya, dan lain sebagainya, sementasi ya. Tetapi yang jadi tantangan terbesar kita adalah pembuangan akhir, penyimpanan lestarinya bagaimana, kan? Disposalnya bagaimana. Itu yang ingin saya tunjukkan di slide berikutnya. Nah, ini sebelum pembuangan akhir juga sama persis, disimpan di air sementara dulu, bisa puluhan tahun. Kenapa Pak pakai air sih Pak, bahan bakar nuklir bekasnya? Karena air adalah pendingin panas radiasi. Satu, pendingin panas radiasi. Dia juga bisa menjadi perisai sebagai shielding. Yang sebelah kiri pakai air. Tapi orang terus menggagas bagaimana tidak pakai air, pakai udara, istilahnya dry storage, penyimpanan kering. Karena mereka mengatakan itu lebih fleksibel, Pak. Jadi tidak terjebak dalam satu kolam, ruangannya lebih mudah diatur, kemudian udaranya itu sebagai pendingin pasif. Ketiga, tidak muncul kemungkinan limbah sekunder. Tapi dua-duanya tetap dipakai, kedua-duanya cukup efektif. Kalau masalah air, silahkan tanya pada ahlinya, calon profesor kimia radiasi Bu Geni Lina. Jadi moga-moga tahun ini rahasia begini. Ini penyimpanan sementara. Sementara pun sementahun kalau bahasa Jawa ya, artinya bisa bertahun-tahun sebelum kita punya konsep penyimpanan akhir. Tapi sebelum penyimpanan akhir, saya ingin bercerita. Bahan bakar nuklir itu bukan habis pakai loh. Bapak kok nggak habis pakai? Karena sekitar 20% dari uranium tadi yang bisa dibelah tadi, yang bisa reaksi, itu masih tetap ada dalam bahan bakar nuklir bekasnya. Jadi masih ada uraniumnya. Kemudian muncul pula plutonium, ya kan? Kita bisa loh ambil lagi saja. Diambil lagi, seperti Prancis mengambil, Inggris mengambil, Jepang mengambil. Tapi ada juga yang tidak mengambil, itu sudah jadi limbah saja. Nah, teknologi ini disebut teknologi daur ulang atau reprocessing. Kita bisa juga loh Pak, bisa. Tetapi teknologi tersebut teknologi yang sensitif. Apa artinya? Karena negara yang menguasai teknologi reprocessing punya potensi atau mampu membuat senjata nuklir. Sehingga inspeksinya Indonesia, termasuk Indonesia, itu sangat ketat. Kamu reprocessing atau tidak? Tidak, oke. Anak baik memang Indonesia. Nah, meskipun Indonesia sudah menandatangani Traktat Non-Proliferasi nuklir untuk tujuan damai, namun tetap punya hak melakukan reprocessing. Jadi tidak dilarang. Kalau suatu saat kita regulasi mengatakan kita mau reprocessing, selama kita mendeklar ke dunia internasional, kita mau reprocessing. Seperti Jepang tidak ingin membuat senjata nuklir, tapi dia melakukan reprocessing, ya boleh-boleh saja. Jadi jangan sampai kita menciptakan larangan sendiri, nanti macam-macam, bahwa kita tidak boleh reprocessing, boleh. Selama kita melakukan mendeklarasikan ke dunia internasional, termasuk lagi pengkayaan. Pengkayaan uranium itu juga teknologi sensitif. Iran memang dicerca macam-macam, tapi hak Iran juga untuk boleh melakukan pengkayaan uranium. Kalau Iran nanti ceritanya lain lagi, lebih panjang lagi, lama-lama nanti Bapak Ibu bosan dengan cerita saya. Tapi ini menjadi salah satu opsi, meskipun mahal. Di dalam buku saya, ini sudah menghitung berapa kira-kira reprocessing dibandingkan kalau tidak reprocessing. Memang lebih mahal. Tapi kata mahal itu sebenarnya relatif. Kalau nanti suatu saat kita menguasai teknologi tersebut dan kita menjadi technology provider, maka kita punya bargaining power
yang lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi. Nah, sekarang saya ingin bercerita kenapa bahan bakar nuklir bekas itu dianggap limbah aktivitas tinggi. Nah, teman-teman yang ahli komputasi membuat suatu simulasi bahwa memang bahan bakar nuklir bekas, unsur-unsur di dalamnya itu usianya bisa panjang dan panasnya bisa lama sekali. Bisa sampai di atas 10.000 tahun. Terdiri dari apa saja? Terdiri dari hasil belah tadi, dari reaksi tadi. Hasil fisi itu hasil belah. Sampai sekitar 200 tahun. Tapi sebagian besar itu berasal dari aktinida. Apa sih aktinida, Pak Jarod? Kalau Anda pernah di SMA belajar masalah itu apa? Tabel periodik itu, di paling bawah itu ada bagian aktinida, yaitu ketika uranium menangkap neutron, tidak terjadi pembelahan, malah justru muncul seperti plutonium, muncul istilahnya americium, muncul neptunium, yang usianya atau waktu paruhnya panjang. Itu yang mendominasi sampai jauh sekali. Maka ini menjadi faktor utama ketika kita ingin mengelola limbah radioaktif dari bahan bakar nuklir bekas. Manusia berusaha mencari cara supaya ini bisa teratasi. Ya, ini tantangan utama kita semua. Nah, kemudian kita belum punya disposal limbah aktivitas tinggi. Memang untuk militer Amerika punya, tapi untuk damai, untuk sipil belum ada. Finlandia adalah negara pertama yang akan mengoperasikan fasilitas disposal atau penyimpanan lestari limbah aktivitas tinggi, namanya Onkalo. Kemungkinan akan beroperasi tahun 2023 kedalaman 450 meter. Jadi mereka menjadi negara pelopor, setelah itu mungkin Swedia, baru negara-negara lain. Pertanyaannya, Indonesia sudah siap enggak? Teman-teman di Batan Serpong, saya kira di sini ada Pak Sucipta, ada Profesor Budi Setiawan, dan lain-lain. Mereka lah yang meneliti kemungkinan mencari lokasi di mana untuk disposal atau penyimpanan lestari ini. Nah, sekarang kita membicarakan tarif. Minggu lalu Dr. Suparman ditanya oleh Bu Geni, banyak audiensnya. Tarifnya berapa sih? Itu kan kalau sudah mikir limbah itu kan jadi mahal, Pak. Nah, biasanya tarif itu sudah masuk. Tarif listrik yang dijual ke konsumen itu sudah memperhitungkan pengelolaan limbah radioaktif. Saya ambil contoh Jepang. Jepang itu membuat tarif sekitar 0,13 yen per kilowatt-hour untuk disposal nantinya. Untuk disposal, untuk pembuangan limbah aktivitas tinggi. Finlandia berapa? Finlandia sekian. Spanyol berapa? 0,8% dari harga eceran listrik yang dihasilkan PLTN. Nah, organisasi ini adalah organisasi independen yang mengelola keuangan limbah radioaktif. Mereka mengatakan radioaktif waste management fund, semacam dana abadi yang diambil dari para pengelola PLTN. Nah, kelak pun Indonesia bisa melakukan itu. Bahkan undang-undang kelak mungkin mensyaratkan ada pengelola khusus di luar Batan untuk limbah radioaktif dari PLTN. Jadi jawabannya, kalau ada pertanyaan dari kemarin, ya kalau Jepang hanya 0,13 yen per kilowatt-hour. Itulah jawaban untuk berapa biaya limbah. Nanti disimpan dalam satu dana abadi termasuk untuk membangun disposal pengoperasian penyimpanan lestari seperti yang di Finlandia. Nah, tadi Bu Geni bertanya bagian terakhir, apa yakin limbah berusia ribuan tahun aman tersimpan? Itu kan? Kalau cuma kalkulasi-kalkulasi ya teman-teman ahli komputer itu kan hanya simulasi itu tidak meyakinkan, Pak. Kan bisa parameternya diubah-ubah saja sehingga ya kesimpulannya aman. Nah, saya ingin menunjukkan suatu fenomena. Fenomena itu disebut reaktor nuklir alam. Terjadi 2 miliar tahun lalu.
Kok bisa, Pak? Terjadi di Oklo, Gabon, Afrika. Kok bisa? Kalau gitu nanti di Kalimantan Barat yang ada uraniumnya bisa dong terjadi reaktor nuklir secara spontan. 2 miliar tahun lalu, perhatikan 2 miliar tahun lalu. Konsentrasi uranium 235 yang bisa membelah, yang saya ceritakan tadi, itu tidak 0,72% seperti saat ini. Konsentrasinya sekitar 3%. Seperti PLTN sekarang. PLTN yang kita bikin, manusia bikin. Jadi karena 3%, kemungkinan terjadi reaksi dengan neutron secara spontan bisa terjadi. Maka tahun 1972, geolog Prancis menemukan di suatu lokasi jejak-jejak reaktor nuklir. Jejaknya dari mana? Karena timbul hasil fisi, timbul hasil belah, timbul aktinida, timbul plutonium, kan? Dan tidak kemana-mana selama miliaran tahun. Itu menunjukkan limbah aktivitas tingginya tidak berubah kemana-mana. Itulah yang menjadi contoh. Oh, kalau gitu kita tiru saja. Lapisan-lapisan yang dipakai di Gabon Oklo tadi menjadi contoh kalau kita menyimpan limbah aktivitas tinggi. Oh, di situ ada misalnya lapisan bijinya apa. Misalnya di situ ada tanah liatnya misalnya. Nah, itulah yang kita pakai. Bahkan lebih aman lagi. Ini menarik. Reaktor nuklir alam ini menarik menjadi analogi para insinyur untuk membuat fasilitas disposal yang mirip dengan reaktor Oklo. Jadi ini adalah konsep orang Perancis membuat fasilitas disposal. Kita perhatikan, mohon maaf tulisannya kecil-kecil, ini kopi dari buku. Kita pakai di sini di Oklo, ya sebelah kiri pakai host rock, batu pasir, ada serpihan, kemudian ada tanah liat, kemudian ada di sini ada reaktor alamiah. Itu ditiru meskipun lebih paranoid. Pakai wadah logam, limbahnya dikasih taruh wadah logam, bahkan pakai gelas itu saya kira divitrifikasi, digelaskan dulu. Kemudian pakai bentonit supaya di sini pakai bentonit rugannya, kan? Kemudian post-rocknya tanah liat supaya sudah terjebak makin terjebak ribuan tahun lagi, mungkin ratusan itu aman tersimpan di situ. Itu menjadi salah satu bukti bahwasanya tidak hanya kalkulasi saja, simulasi saja, teman-teman bisa saja membuat simulasi PLTN tanpa punya PLTN, tapi kan berbeda, nuansanya berbeda, tantangannya berbeda, risikonya berbeda. Ini adalah contoh nyata, adalah bukti bahwa penyimpanan limbah radioaktif aktivitas tinggi bisa dilakukan dan aman. Tuh. Itu ya. Adakah opsi lain? Diperpendek bisa nggak, Pak? Gitu kan? Bisa. Potensi itu ada. Istilahnya dengan transmutasi atau pembakaran, burning and or transmutation kalau bahasa Inggris. Dan teman-teman Batan itu Pak seperti Pak Dr. Ferhat Aziz pernah jadi deputi kepala Batan maupun Pak Mulyanto, Dr. Mulyanto yang sekarang menjadi anggota DPR Komisi 7 di Jepang belajar ini. Bagaimana reaksi nuklir mengubah zat radioaktif berusia panjang menjadi lebih pendek, meskipun masih dalam bentuk eksperimen, masih bentuk dalam kalkulasi. Memang tidak mudah, karena probabilitas neutron, partikel neutron ditembakkan ke misalnya di situ ada plutonium 239 itu dengan kondisi tertentu juga tidak besar. Konsepnya seperti ini. Jadi plutonium 239 menjadi plutonium 240 tadinya 24.000 tahun, umur paruhnya menjadi sekitar 6.000, kemudian bisa menjadi hasil belah yang lebih pendek. Juga demikian, ini contohnya tidak hanya plutonium, yodium 129. 129 itu apa sih bahasa tadi Pak Jarod ngomong 235. 235, 129, 60 dan lain-lain. Itu adalah nomor massa kalau kita pernah belajar kimia di sekolah menengah. Itu adalah jumlah partikel dalam inti. Ada protonnya dan neutronnya. Iodium 129 itu umur paruhnya bisa 15 juta tahun, ditembak dengan neutron bisa menjadi umur paruhnya pendek hanya sekian hari, iodium 130. Itu konsep yang masih eksperimen. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya menjadi sangat indah.
Kalau Bapak Ibu sekalian melihat grafik di sebelah kanan, tanpa transmutasi maka akan menjadi aman. Aman itu pada level sama dengan uranium alam, itu 300.000 tahun. Tapi dengan transmutasi bisa di bawah 1.000 tahun. Ini suatu konsep masih belum diimplementasikan, tapi banyak orang belajar dan punya kemungkinan suatu saat dioperasikan. Kalau sudah itu di dalam suatu reaktor atau akselerator, suatu fasilitas nuklir, nanti usia-usia panjang zat radioaktif itu bisa lebih pendekkan. Dan teman-teman Batan, teman-teman Indonesia sudah belajar itu, kita punya kemampuan terkait transmutasi, meskipun masih dalam bentuk studi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya pertama, limbah radioaktif berbeda dengan limbah lainnya, yaitu ada waktu peluruhan, meluruh dengan waktu. Ini membedakan. Ini menjadikan kita menyatakan ada waktunya loh, ini lain dengan limbah P3 yang lain. Kemudian di samping sifat fisik limbah, cair, padat dan gas, waktu umur paru, jenis radiasi, kemudian besarnya aktivitas mempengaruhi pengelolaannya, mau pakai evaporasi, pada penguapan, kompaksi dan lain sebagainya. Indonesia Batan punya fasilitas terbesar di Asia Tenggara, saya katakan, dan telah 38 tahun mengelola limbah dari seluruh Indonesia. Prinsip pengelolaan berikutnya, prinsip pengelolaan limbah operasi PLTN sama dengan pengelolaan limbah radioaktif umum, hanya beda volume. Dan tadi saya cerita, pembiayaan limbah operasi PLTN termasuk disposal merupakan bagian dari harga listrik PLTN. Harganya tidak mahal, dan itu termasuk disposal. Dan yang terakhir, keyakinan bahwa teknologi disposal mampu menangani limbah berusia ribuan tahun dibuktikan dengan fenomena Oklo. Fenomena Oklo itu apa? Adanya reaktor nuklir alam yang terjadi 2 miliar tahun lalu dan limbahnya tetap pada posisinya tidak berubah. Dan kita punya teknologi lain di masa depan yaitu transmutasi untuk memperpendek usia dari limbah yang berumur panjang. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan Bu Geni. Moga-moga bermanfaat dan kami siap kalau ada pertanyaan dari para partisipan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Jarod pencerahannya. Jadi semoga partisipan di HIMNI ini semakin terbuka ya, apa sih limbah radioaktif itu. Ternyata memang ada ya reaktor nuklir alamiah ya Pak Jarod ya di Afrika gitu. Ini juga merupakan suatu informasi yang luar biasa bagi rekan-rekan semuanya pecinta HIMNI ini, bahwa ada reaktor nuklir alamiah, dan itu pun adalah bukti nyata bahwa kita juga bisa meniru reaktor alam ini untuk menjadi penyimpanan limbah radioaktif yang lestari dalam waktu jangka panjang. Jadi tadi Pak Jarod juga secara gamblang telah menjelaskan apa sih beda limbah radioaktif dengan limbah yang lainnya. Jadi memang di sini tingkat keberacunannya sebenarnya beda sekali ya. Jadi bukan berdasarkan tingkat keberacunannya, tapi berdasarkan energi yang dikeluarkannya. Jadi dia memang hanya disimpan untuk supaya energi yang dikeluarkannya itu ya aktivitasnya itu semakin kecil. Artinya dari misalnya 100% jadi 50% dan lain sebagainya. Nah penanganannya ini sebenarnya tadi Pak Jarod menarik sekali menyampaikannya. Seperti kita menangani COVID-19, ya, jaga jarak, waktunya juga, dan pakai masker, artinya pakai perisai. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan, malah lebih menakutkan COVID daripada limbah radioaktif gitu ya Pak Jarod ya. Nah ini mungkin teman-teman juga semoga ini menjadi mindset ya, menjadi pencerahan di kita semuanya bahwa penanganan limbah radioaktif tidak lebih menakutkan daripada menangani COVID-19. Tadi Pak Jarod juga sudah menyampaikan, ini sebelum kita masuk ke question and answer, bagaimana apa sih limbah radioaktif itu bisa berasal dari di Indonesia, bisa berasal dari fasilitas nuklir yang ada, baik reaktor riset, ya, kemudian kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan, sumber radiasi gamma yang kita punya ada beberapa iradiator, ini menjadi sumber limbah radioaktif, dan juga yang terakhir dari industri. Baik dari industri non-destructive test
yang menggunakan radiografi, dan juga ternyata dari penangkal petir ya Pak Jarod ya. Penangkal petir itu juga mengandung radioaktif yang pengelolaannya dilakukan oleh teman-teman di Batan. Jadi Badan Tenaga Nuklir yang terkait dengan pusat pengelolaan limbah ini menjadi satu-satunya instalasi di Indonesia yang menangani limbah radioaktif. Ini menarik sekali. Tadi Pak Jarod juga sudah memberikan gambaran, kalau kita bicara reaktor nuklir, ada bahan bakar bekas, ya, ada bahan bakar bekas. Bagaimana mengelolanya? Itu salah satunya ada kolam air dan ada kolam yang bukan air, maksudnya dry gas dengan menggunakan pendingin udara. Nah, di sini menarik sekali. Mungkin nanti di Himni ke depan kita bisa mengangkat tema ini untuk mencerahkan teman-teman semuanya apa bedanya kolam air dengan dry gas dari sisi keamanan dan keselamatannya. Ini sangat menarik. Tadi yang satu hal lagi yang menarik Pak Jarod telah jelaskan di sini, bahwa pengelolaan limbah radioaktif ini nggak butuh lahan yang luas ya Pak Jarod ya. Sekitar 1.500 meter persegi. Coba kita bandingkan dengan lahan yang dibutuhkan untuk limbah dari PLT. Saya bukan menjelekkan, tapi PLT batubara yang teronggok begitu saja menggunung itu malah jauh lebih membahayakan. Kalau di dalam menangani bahan bakar bekas yang berasal dari reaktor riset, ini sama juga dengan PLTN, kan sangat indah, berupa kolam. Terus bahaya nggak sih kita kalau nyemplung di kolam tersebut? Ada video Bapak Ibu bisa browsing juga, bahwa kalau kita nyemplung di kolam yang untuk kita menyimpan bahan bakar bekas itu sama aja kalau kita bermandikan cahaya matahari. Itu tidak bahaya gitu ya, tidak bahaya selama 3M itu tadi yang Pak Jarod, sama aja menangani COVID, jaga jarak, waktu, dan juga pakai masker dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Pak Jarod atas pencerahannya, ini luar biasa. Mudah-mudahan minggu depan Pak Jarod bisa bagi-bagi sedekah bukunya ya Pak ya. Siap. Demikian teman-teman semuanya, kita masuk pada tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan, pasti banyak, saya yakin pasti banyak, bisa raise hand atau menulis di dalam chat ini. Sementara terima kasih banyak Pak Jarod atas presentasinya.